Ada 3 pokok tujuan utama BPDPKS didirikan di tahun 2015. Yang pertama pasti memberikan bagaimana perbaikan kesejahteraan petani. Dan juga kedua bagaimana menstabilkan harga CPO. Dan yang ketiga juga memperkuat industri hilir. Nah, capaian kinerja program Sarnanisi sampai ini memang meliputi intensifikasi termasuk mesin pertanian dan beberapa peningkatan jalan di kebun petani swadaya. Sudah ada ternyata Farmers untuk Forestry Fund. Jadi yayasan dari petani-petani adat bahkan ya Pak ya, yang membantu untuk melakukan reforestasi lagi di lahan-lahan yang mereka miliki. Nah ini bagus Pak, nah ini belum disampaikan keluar. Karena mungkin kalau kita ngomongin kelapa sawit, kita bisa lihat di slide saya bahwa kinerja secara ekonomi mungkin semua sudah tahu ya, dan setelah kita sampaikan bahwa ekonomi Indonesia ini banyak terbantu dengan adanya ekspor sawit yang kita pungut dengan pungutan levy tadi. Dan secara umum bahkan secara level sudah hampir sama dengan disampaikan oleh Pak Presiden di tahun 2023 ini, bisa membantu ya peningkatan dari bagaimana pendapatan PDB di posisi positif di 5,03%. Secara produksi kelapa sawit ini memang sangat jauh dibandingkan dengan produksi minyak nabati yang lain. Ini salah satu pesan dari 6 pesan ya Pak, six message from God atau 6 message from Sirat Pak. Kalau mau kita bilang bahwa memang secara umum besaran dari kebutuhan untuk memproduksi bahan bakar atau minyak nabati itu sangat besar sekali perbedaan dengan palm oil. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa ini setiap tahun demand dan supply-nya selalu meningkat, bahkan secara global rata-ratanya di angka 8,5 juta metrik ton. Dan ini bagaimana bisa dipenuhi kalau kita tidak melakukan diversifikasi, peningkatan secara pengolahan, good agriculture, dan juga bagaimana peningkatan pemahaman petani terhadap good agriculture tadi. Yang perlu kita lakukan untuk melakukan perbaikan itu, kita sudah punya yang namanya world class plantation operation. Secara industri kelapa sawit kita kembangkan seperti apa pemanfaatan teknologi, point of view kita terhadap UDR. Dan mungkin kita sama-sama sepakat ya Pak, mungkin kalau bisa judulnya udah bukan VS lagi nih ya. Kalau VS kan kayaknya musuhan tuh Pak. Tapi mungkin featuring kali. Kalau featuring kan kita sama-sama kolaborasi tuh. Karena alhamdulillah juga baru awal bulan kemarin Deputi Jenderalnya sudah bertemu dengan Kemenkoecon ya Pak ya. Pak Prayudi juga mungkin sudah mengetahui bahwa Florenca Van Floor itu sudah bertemu dengan Ibu Deputi, termasuk memberikan pemahaman dan memberikan penjelasan terhadap UDR ini kepada kita, dan saya rasa ini bisa ditindaklanjuti Pak ya. Jadi mungkin ke depan kita akan lihat ini mungkin bagian dari stabilisasi harga CPO kita keluar.